Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas struktur dan fungsi tumbuhan. Materi kelas 8 bab 4. Tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama yaitu peserta didik dapat memahami struktur dan fungsi akar. Kemudian, peserta didik dapat memahami struktur dan fungsi batang. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat memahami struktur dan fungsi daun. Yang pertama yaitu akar. Fungsi akar pada tumbuhan yang pertama menambatkan dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Yang kedua, menyerap air dan garam mineral. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan. Jadi kalau misalnya pada tumbuhan, akarnya yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, contohnya itu seperti wortel. Jadi akarnya membesar. Kemudian ada juga akar yang berfungsi sebagai organ pernapasan. Pada tumbuhan ada dua sistem perakaran. Yang pertama yaitu akar tunggang, yang kedua akar serabut. Akar yang pertama yaitu akar tunggang. Akar tunggang itu terdapat akar utama, kemudian di sekitar akar utama terdapat akar cabang. Biasanya akar tunggang ini bisa kita temui pada tumbuhan dikotil. Kemudian akar serabut. Akar serabut tidak memiliki akar utama, berbeda dengan akar tunggang. Kalau akar tunggang memiliki akar utama, sedangkan akar serabut tidak memiliki akar utama. Akar tumbuh dari pangkal batang dan bercabang membentuk struktur serabut. Biasanya kalau akar serabut banyak terdapat pada tumbuhan monokotil. Nah, ini contohnya. Contohnya gambar sebelah kiri itu adalah akar tunggang. Jadi dia memiliki akar utama. Sedangkan yang sebelah kanan itu adalah contoh dari akar serabut. Dia tidak memiliki akar utama. Yang mana akar utamanya? Di situ kita bisa lihat akar utamanya itu ini, yang paling tengah. Nah, paling tengah itu adalah akar utamanya. Sedangkan pada akar serabut, dia tidak memiliki akar utama. Semuanya adalah cabang-cabang akar serabut. Selanjutnya, akar dikotil. Tumbuhan itu terbagi menjadi dua, tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Kalau tumbuhan dikotil itu berkeping dua, sedangkan tumbuhan monokotil itu bijinya berkeping satu. Nah, sekarang yang Miss bahas ini adalah akar dikotil. Nah, ini contoh akar dikotil, struktur dan jaringannya. Pada akar dikotil, dia memiliki struktur epidermis, kemudian korteks, kemudian stele, endodermis, xilem, flum, dan ruas antar sel. Epidermis sendiri kalau pada akar itu adalah permukaan luar pada akar yang melindungi akar. Kemudian epidermis juga berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air pada akar. Kemudian selanjutnya itu adalah korteks. Korteks itu adalah tempat penyimpanan cadangan makanan. Pada akar tadi kan ada yang berfungsi tuh untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, di korteks itulah jaringan yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian di situ ada stele. Stele itu adalah lapisan pusat pada akar. Ada beberapa pada akar monokotil, stele ini disebut dengan empulur. Jadi dia sama aja, dia berada di pusat akar. Nah, kemudian endodermis. Endodermis ini adalah
batas atau selapis sel yang membatasi antara korteks dan silinder pusat. Kemudian selanjutnya di situ ada struktur floem. Floem adalah jaringan pembuluh atau jaringan pengangkut yang berfungsi untuk mengangkut fotosintesis. Hasil fotosintesis itu diangkut oleh floem. Kemudian di situ selanjutnya ada silem. Silem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral. Di sini kalian bisa lihat silem yang mana, floem yang mana. Untuk silem di sini ini adalah silem. Nah, ini adalah silem. Sedangkan floemnya yaitu bagian di luar silem. Nah, ini ya. Oke. Nah, itu adalah floem. Selanjutnya akar monokotil. Nah, ini akar monokotil. Semua struktur dan jaringannya sama dengan akar dikotil. Hanya saja pada silem dan floem susunannya berbeda. Kalau misalnya di monokotil, susunan silem dan floemnya ini tersusun dalam satu lingkaran atau satu baris. Sedangkan kalau misalnya di kotil tadi, susunannya dia silem dan floemnya berselang-seling. Nah, coba kita perhatikan untuk akar monokotil, silem dan floemnya. Silem dan floemnya terlihat di sini silem, kemudian floem. Nah, dia tersusun atas satu baris. Dia tersusun dalam satu baris lingkaran ya. Selanjutnya, batang. Apa sih fungsi batang? Batang berfungsi untuk menegakkan tumbuhan. Kemudian batang juga berfungsi untuk menghubungkan antara akar dan daun. Kemudian tempat menyimpan cadangan makanan. Dan batang juga terdapat buku dan ruas. Buku merupakan tempat melekatnya daun. Kemudian ruas merupakan bagian di antara buku. Coba kita lihat gambarnya. Nah, ini contoh dari penampakan luar batang tumbuhan. Coba kita perhatikan yang mana buku. Oke. Nah, buku itu adalah tempat melekatnya daun. Kemudian jarak antara buku satu dengan buku yang lain itu disebut dengan ruas ya. Nah, ini ya contohnya, bisa kita lihat di situ. Oke, selanjutnya batang dikotil. Seperti apa sih batang dikotil? Ini kita lihat. Nah, batang dikotil ini memiliki struktur, yaitu ada berkas pembuluh. Berkas pembuluh itu tadi berkas pengangkut silem dan floem. Kemudian empulur atau stele, korteks, epidermis. Akar memiliki korteks, pada batang juga memiliki korteks. Fungsinya sama untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, di sini ada tambahan yaitu kambium. Pada batang dikotil ada tambahan di situ kambium. Nah, kambium ini berfungsi untuk mengatur masuknya air ke dalam akar atau batang tumbuhan. Jadi dia mengatur masuknya air. Kambium hanya terdapat pada batang dikotil, hanya terdapat pada tumbuhan dikotil. Sedangkan monokotil tidak terdapat kambium. Nah, ini batang monokotil. Kita lihat di situ ada nggak kambiumnya? Nggak ada kan? Nah, tapi
Tapi di sini struktur dan jaringannya sama kecuali tadi kambium. Ada berkas pembuluh, ada empulur, kemudian ada epidermis, flum, silem, itu semuanya sama. Nah, kemudian perbedaannya lagi, kalau pada batang monokotil, silem dan flumnya ini tersebar, tidak tersusun rapi. Coba kita lihat, tidak tersusun rapi. Nah, berkas pembuluh atau berkas pengangkutnya tidak tersusun rapi. Sedangkan pada batang dikotil, berkas pembuluh atau berkas pengangkutnya tersusun rapi seperti gambar sebelumnya tadi. Selanjutnya, daun. Daun pada umumnya berwarna hijau, berbentuk lebar dan pipih. Kemudian, bagian tipis melebar disebut lembaran daun. Pada lembaran daun terdapat tulang daun. Nah, tulang daun pada tumbuhan dikotil dengan monokotil juga berbeda. Kalau pada daun monokotil, tumbuhannya itu melengkung, ada yang sejajar. Kemudian pada daun dikotil, tulang daunnya ada yang menyirip, kemudian ada yang menjari. Coba kita perhatikan contoh daunnya seperti apa sih, menjari, kemudian menyirip, kemudian melengkung dan sejajar. Nah, ini jenis-jenis tulang daun. Pada gambar sebelah sini itu ada melengkung. Nah, tulang daunnya melengkung. Melengkung biasanya contohnya pada tanaman sirih. Tulang daunnya bisa terlihat bahwa dia melengkung. Kemudian selanjutnya itu gambar selanjutnya menjari. Menjari ya bentuknya seperti jari tangan kita. Nah, biasanya ini terdapat pada tumbuhan singkong, kemudian pepaya. Selanjutnya itu ada tulang daun sejajar. Sejajar contohnya jagung, kemudian padi. Daunnya bentuknya sejajar. Kemudian yang keempat itu ada bentuk tulang daun menyirip. Nah, seperti sirip ikan. Nah, contohnya itu seperti daun mangga ya. Jadi bentuk daunnya menyirip. Kemudian ini kita lihat daun dikotil. Daun dikotil ada struktur dan jaringan. Di situ ada juga ternyata berkas pengangkutnya atau berkas pembuluhnya. Ya, ada silem dan flum. Kemudian ada epidermis atas, epidermis bawah, jaringan palisade, dan jaringan spons. Pada epidermis daun biasanya terdapat stomata atau mulut daun. Nah, disitulah tempat masuknya CO2 dan keluarnya oksigen yang kita gunakan. Kemudian ada jaringan palisade dan ada jaringan spons. Kalau pada tumbuhan dikotil, mesofil, jaringan palisade dan jaringan spons ini adalah jaringan mesofil. Dia berubah menjadi dua bagian, yaitu jaringan palisade dan jaringan spons. Jaringan palisade itu disebut dengan jaringan tiang. Kemudian jaringan spons ini bisa juga disebut dengan jaringan bunga karang. Nah, kita lihat daun pada tumbuhan monokotil. Nah, ini daun pada tumbuhan monokotil. Nah, di sini kalau pada tumbuhan monokotil, mesofil ini tidak berubah atau berdiferensiasi. Dia satu jadinya mesofil, sedangkan pada dikotil tadi dia berdiferensiasi. Sehingga dia terbagi menjadi dua, yaitu jaringan tiang dan jaringan spons atau jaringan palisade dan jaringan spons ya.
Oke, itu materi tentang struktur dan jaringan tumbuhan. Submateri, akar, batang, dan daun. Kurang lebihnya, Miss mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang kurang jelas dan belum dimengerti, silahkan ditanyakan. Sekian dari Miss dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.